Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Akbar. Saya akan mempresentasikan gugatan dan ganti rugi lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengantar tentang sengketa lingkungan. Konflik antara berbagai kebijakan maupun pelaksanaan dan perangkat hukum dalam sengketa lingkungan hidup perlu diselesaikan melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan definisi tentang sengketa lingkungan hidup menurut Abdurrahman, yang mengatakan sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok. Penyebab sengketa ini karena adanya secara realita memang ada atau diduga atau baru sebatas dugaan adanya pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Adapun menurut Takdir Rahmadi, pengertian sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam perkembangannya. Pengertian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengertian sengketa lingkungan secara berbeda. Adapun pada saat Undang-Undang Nomor 23 1997 masih berlaku, dalam ketentuan umumnya merumuskan pengertian sengketa lingkungan sebagai berikut. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 23/1997. Sengketa lingkungan hidup dalam UU PLH diformat sebagai akibat in concreto atau keberadaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tanpa adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, tidak ada sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan lahir dari adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga pencemaran dari perusakan lingkungan merupakan kondisi atau condition sine qua non bagi timbulnya sengketa lingkungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam ketentuan umumnya merumuskan pengertian sengketa lingkungan adalah sebagai berikut. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau berdampak pada lingkungan hidup. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32/2009. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih menganut perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit, karena fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Adapun lanjutannya, umumnya sengketa lingkungan hidup dipicu oleh kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, bisa masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini menyebabkan perselisihan yang disertai dengan tuntutan atau klaim terhadap suatu hak atas lingkungan. Tuntutan dapat berupa tuntutan ganti rugi, adapun tuntutan pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sedia kala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan pengertian sengketa lingkungan akan memperluas lingkup terjadinya sengketa lingkungan.
karena pengertian sengketa lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH tidak hanya berkaitan dengan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tapi meluas atau berkembang. Jika pengertian sengketa sebelumnya hanya berkaitan dengan pencemaran atau perusakan lingkungan, tapi berikutnya meluas bahwa pemahaman sengketa juga berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pilihan penyelesaian sengketa. Pengertian penyelesaian sengketa adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau mendapatkan keputusan, solusi, atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup. Karena pencemaran atau perusakan, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya untuk yang perdata, tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini berawal dari filosofi. Pengadilan adalah salah satu tempat untuk memperoleh keadilan bagi siapapun yang ingin menyelesaikan sengketanya. Namun, pengadilan itu bukanlah satu-satunya tempat di mana keadilan itu bisa diperoleh. Kemudian kita melanjutkan dari slide sebelumnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dalam literatur asing disebut dengan istilah Alternative Dispute Resolution atau ADR. Sebenarnya ADR ini sudah lama dikenal terutama di Amerika Serikat. Orang-orang mencari kemungkinan lain penyelesaian sengketa mereka di luar pengadilan karena merasa kurang puas dengan pengadilan di daerah tersebut. Kurang puasan itu bukan karena pengadilan tidak adil dalam memutus suatu perkara, melainkan karena proses di pengadilan yang dianggap berkepanjangan. Adapun yang menjadi tujuan munculnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Pertama, untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan atau court congestion. Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Ketiga, untuk memperlancar dan memperluas akses kepada keadilan. Dan keempat, untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam pasal 85 sampai 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 85, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu, bentuk dan besarnya ganti rugi, dan kemudian kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, dan ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan. Dan yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Adapun ayat 2 penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian di pasal 86 yang berbunyi 1. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Kemudian kita masuk pada materi hak gugat. Untuk menjelaskan tentang hak gugat, lebih dahulu penulis uraikan tentang peradaan hak atas lingkungan yang sangat tegas diatur dalam konstitusi. Materi tentang hak atas lingkungan merupakan salah satu materi pokok dalam pengaturan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seseorang atau kelompok di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.
Secara garis besar, hak-hak itu adalah sebagai berikut. Pertama, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Dan ketiga, hak asas informasi. Dan keempat, hak asas partisipasi. Dan kelima, hak asas keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun yang keenam, setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketujuh, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang ke-8, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran. Dan selanjutnya adalah hak gugat per orang. Berdasarkan hak atas lingkungan, maka setiap orang dapat memperjuangkan hak tersebut melalui penggunaan hak gugat per orang yang dimilikinya. Yang dimaksud hak gugat per orang adalah pertimbangan menggugat secara per orang, karena pihak yang merasa ada sengketa lingkungan hanya sedikit jumlahnya. Dalam artian, hak gugat per orang ini bermaksud untuk menggugat suatu lembaga atau orang yang menyalahi suatu lingkungan pencemaran. Kemudian untuk melakukan gugatan dilakukan secara perorangan, namun bisa saja pihak yang merasakan ada sengketa lingkungan banyak jumlahnya, tetapi pilihan melakukan gugatan ke pengadilan dilakukan secara perorangan. Kemudian dalam hukum acara perdata, yang dapat berkedudukan sebagai penggugat adalah setiap orang yang merasa memiliki suatu hak subjektif dapat maju kepada hakim untuk merecil hak subjektifnya. Sedangkan dalam hukum tata usaha negara, hak menggugat yang bersifat mandiri merupakan hak yang biasa dalam hukum acara tun itu. Hak untuk menggugat sering juga diberikan guna melindungi kepentingan tertentu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kalau ada salah saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.